Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena cuma 15 menit, saya tidak tahu apakah paparan saya yang saya siapkan itu terpakai atau tidak. Sepertinya berarti saya hanya mengkonklusi saja dari paparan saya. Karena Pak moderatornya sangat, Bapak dari hukum ya? Oh ekonomi. Kok ekonomi Bapak seperti Mahkamah Konstitusi gitu lah sama. Jadi sebenarnya Bapak dan Ibu saya sudah menyiapkan bahan paparan karena disitu disebut waktu 40 menit. Tapi kira-kira gini karena saya percepat 15 menit Pak ya. Oke, jadi paparan saya tidak terpakai lah kira-kira. Jadi poin saya begini. Sering datang kepada kami itu adalah kepala daerah dengan DPRD. Sering datang kepada kami. Sehingga kemudian pada saat datang itu mereka sering berkata begini, Pak kami ingin mengembangkan investasi gitu. Itu sangat kami sambut baik. Sekali lagi Bapak dan Ibu, kepala daerah dengan DPRD. Dan selalu saya minta dengan seluruh kepala dinasnya. Dan itu saya selalu sambut baik, kenapa? Karena sampai sekarang kami itu nganggur Pak. Kami itu nganggur kenapa? Kami punya 9 IPC namanya, Indonesia Investment Promotion Center. Sampai sekarang tuh kami tidak pernah mampu menjual yang namanya, tadi bilangnya potensi. Padahal saya tidak bilang potensi Pak moderator. iPro, Investment Project Ready to Offer. Proyek investasi yang siap ditawarkan. Yang dimiliki oleh daerah. Yang kami jual tuh hanya iPro-nya nasional, yang punyanya Pak Presiden, IKN. Dulu kereta cepat WUS, kami jualan. Tapi kemudian ketika daerah, yang namanya IPC kami di 9 negara itu tidak pernah memperoleh feeding dari iPro tersebut. Sehingga kemudian saya punya kesimpulan gini Pak, kalau begitu daerah itu tidak perlu investasi. Tolong dicatat Pak. Pak saya agak paksa dikit. Akademisi sama teknokrat kan. Sampai sekarang daerah itu tidak pernah merasa butuh investasi. Yang mereka butuh hanya APBD. Itu terjadi Bapak dan Ibu. Sehingga kemudian tanya Bu Aigina Surbakti dari BI teman saya. Sampai bantu-bantuin membuat iPro. Sampai sekarang pun namanya iPro dari BI, mari dievaluasi. Nah kemudian yang kedua, jadi daerah tidak pernah membutuhkan pembangunan lewat investasi satu. Kedua, kenapa daerah tidak membutuhkan investasi? Karena daerah sudah merasa dirinya sudah cukup dengan APBD. Ketika kemudian daerah tidak merasa bahwa investasi adalah bagian utama untuk membangun daerahnya. Saya ulang ini, investasi menjadi bagian utama untuk membangun daerahnya. Itu daerahnya menjadi bingung, harus ngapain saya gitu. Lalu kemudian saya suka tanya, pakai APBD, seberapa jauh APBD mampu membangun daerahnya? Sudah ada Undang-Undang 11 2020 yang dirubah menjadi Perpu 2 2022, lalu kemudian dirubah menjadi diundangkan lagi menjadi Undang-Undang 6 2023. Bahwa daerah itu harus namanya cipta kerja. Setiap tetesan dari aliran dari APBD cipta kerja. Dan sampai sekarang cipta kerja dari APBD, mari kita hitung. Saya punya data seperti Pak. Mari kita hitung. Jadi akibatnya apa? Kedua itu daerah itu tidak merasa butuh investasi karena sudah cukup dengan APBD, sementara APBD tidak mencukupi untuk itu. Akibatnya apa? Pergantianlah namanya gubernur, pergantianlah DPRD, daerah itu stuck. Wajah daerahnya gitu-gitu aja gitu. Misalnya saya menang dari Demokrat, gapuranya biru gitu kan. Menang dari Golkar kuning gitu aja Pak, rubah warna-warnanya ganti warna gitu. Tapi ketika bicara infrastruktur yang terbangun, mari kita berdebat. Saya punya data untuk Sumatera Utara. Artinya apa? Infrastruktur yang dibangun atas dasar political will-nya dari pemerintah provinsi kah, kabupaten kah, kota kah? Jangan yang dari saya. Saya punya data yang dari saya sangat banyak soalnya. PSN, Proyek Strategis Nasional. Lalu kemudian ketiga, daerah menangkap investasi, dianggapnya sebagai orang swasta datang membangun sebuah kegiatan usaha Pak. Itu yang salah kaprah. Yang semestinya investasi itu adalah investor asing maupun lokal datang adalah membangun proyek-proyek yang dibutuhkan bagi pembangunan daerahnya. Gitu. Kalau tidak ada kaitannya dengan pembangunan daerahnya, usir aja Pak. Nggak ada kaitannya dengan kemudian kita membangun investasi. Bahwa kemudian dia datang ingin membangun daerah dengan kegiatan investasi nggak ada masalah.
Itu adalah kebaikan kita, memberikan iklim investasi yang baik di daerahnya sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian berusaha, lalu kemudian membangun investasi, mau bikin Indomaret, mau bikin ini. Tapi itu apa bagian dari strategis kita? Tidak. Jadi investasi yang dibutuhkan bagi kita adalah investasi yang sangat strategis bagi daerah, yang disebut dengan proyek strategis daerah. Belum 15 menit ya Pak? Belum. Sehingga itulah yang kemudian kami sampai sekarang tidak pernah bekerja. Bu Aigina kan juga membiayai pembuatan iPro. Sampai sekarang itu Bu Aigina dari BI, iPro yang Ibu buat itu, daerah-daerah itu sering ke tempat kami, iPro yang tidak ada kaitan dengan pembangunan daerah. Jadi buat apa kita membangun iPro misalnya, dirikanlah Indomaret di tempat kita. Kemudian atau iPro misalnya, Tesla gitu, dirikanlah pabrik mobil di tempat kita. Apakah itu kemudian dibutuhkan oleh pembangunan daerah kita? Kalau jawabannya tidak, nggak perlu investasi seperti itu. Jadi bukan berarti investasi yang ada orang asing datang atau ada investor datang yang kemudian kita sambut dengan baik, tidak. Adalah investor yang berniat mendirikan proyek investasi yang memang kemudian sangat strategis dengan kebutuhan daerah kita. Kunci ya Pak. Ya. Kemudian ke berapa tadi Pak? Ketiga, keempat. Lalu kemudian akibat apa daerah itu kemudian tidak melek terhadap investasi? Jawabannya adalah karena tidak pernah mengaitkan antara investasi ke dalam rencana pembangunan daerah mereka. Terjawab Pak. Sehingga kemudian hari ini acara ini sebenarnya saya sangat angkat topi dengan Pak Faisal ini. Saya dalam hati saya begini, nekat juga nih Pak Faisal ini. Bikin acara yang seperti ini yang sebenarnya banyak orang nanti akan benci pada Pak Faisal kan, karena di sini akan terjadilah berbagai macam masalah, yaitu apa? Ketidaktahuan daerah untuk membangun daerahnya dengan penanaman modal yang kemudian penanaman modal itu tidak ada kaitannya dengan proyek strategis daerahnya. Itu yang kemudian membuat Bapak Ibu tidak perlu dengan kami. Bapak Ibu perlu dengan kami apa sih sebenarnya gitu kan? Kan tidak pernah. Bapak Ibu sendiri kan kepala daerah, bupati, DPRD, pasti larinya kepada pokir, larinya kepada APBD. Selesai itu kan. Tapi gimana misalnya mengembangkan misalnya nih contoh. Nanti saya kasih contoh. Yang terakhir aja deh, yang terakhir. Karena 5 menit terakhir. Saya sebenarnya saya siapkan sangat rigid nih, sangat terakhir. Mana terus menjelang itu. Lagi ke depan lagi, mana operatornya? Bukan yang terakhir tapi ke depannya lagi, dikit lagi. Nah ini contoh ini. Jadi ini contoh daerah yang kemudian datang ke kita, minta bantuan terkait dengan pengembangan investasinya. Kami buat namanya master plan. Kenapa? Kunci yang berikutnya adalah ketika daerah tidak bisa memetakan kebutuhan investasinya yang dari penanaman modal itu ke dalam rencana pembangunan daerahnya, makanya selesai Pak, penanaman modal selesai, hubungan dengan kami selesai, DPM PTSP dibubarkan saja gitu kan. Itu tadi Ibu Binjai setuju Pak. Dan Bu Binjai kantor DPI itu kepala dinas kan. DPM PTSP bubarin setuju nggak? Setuju. Itu. Kenapa? Sepanjang daerah tidak bisa mensinergikan kebutuhan pembangunannya ke dalam RPJPD dan RPJMD yang bertahap menjadi proyek strategis daerah, makanya pemerintah daerah tidak pernah perlu kepada DPM PTSP. Tapi ketika daerah ingin menyiapkan rencana pembangunan daerahnya, RPJPD ingin menyiapkan proyeknya ABCD terus, dan dibagi-bagi dalam tahapan RPJMD pertama, kedua, ketika sampai 2045, baru di situ kita bicara investasi. Kita perlu namanya swasta berpartisipasi kepada pembangunan daerah. Apakah itu diperintahkan oleh undang-undang? Bapak Ibu bisa lihat di pasal 278 Undang-Undang 23 2014. Coba deh ke depan lagi deh. Coba Pak, mana Pak? Ke depan lagi, terus. Ini sudah saya siapkan sebenarnya untuk arah kemana Sumatera Utara ini dengan RPJPN 2045, cuman karena 15 menit dari moderatornya yang kayak Mahkamah Konstitusi, saya agak jadi gagap-gagap. Terus
Biasanya saya langsung pelan-pelan gitu sampai bisa setengah hari. Terus, 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 terus. Nah ini itu. Bapak bisa, Ibu bisa lihat di pasal 278. Undang-Undang pasal 278 Undang-Undang 23 2014 tentang Pemda. Pembangunan daerah, penyelenggara pemerintahan daerah melibatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah. Ayat 2. Untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penyelenggara pemerintahan daerah dapat memberikan insentif. Jadi sampai kemudian pemerintah daerah memberikan pada insentif pikit, pemberian insentif dan pemberian investasi daerah kepada orang swasta yang memang ingin membangun daerahnya pakai duitnya. Itu semenjak 2014. Tapi terpakai nggak oleh Bapak dan Ibu? Nggak ada. Bapak dan Ibu kan pakainya APBD saja. Nggak pernah kan kemudian pasal 278 Undang-Undang Pemda ini dipakai untuk pemahaman itu. Punya nggak Bapak Ibu perda insentif daerah? Nggak punya juga. Karena RPJPD-nya Bapak sekarang yang disusun. Jadi ada beberapa daerah kan PJ. PJ kan? PJ itu walaupun cuma sampai Oktober ataupun Januari, itu dia sangat berkepentingan terhadap pembangunan daerahnya walaupun cuma PJ nih sampai 2045. Kenapa? Karena dokumen RPJPD-nya ini akan disahkan pada tanggal Agustus ini. Ya kan? Kalau di dalam dokumen perencanaan yang ditandatangani oleh PJ itu tidak memberikan ini,
Sekali lagi daerah Bapak dan Ibu di 2045 itu yang namanya Indonesia emas itu tidak terjadilah kemudian apapun emas di tempat Bapak dan Ibu. Tidak bisa mengekskalasi yang kemudian namanya emas kepada daerah. Karena oleh Inmendagri sudah dikunci. Itu dan kemudian Bapak Ibu lihat dulu sebagai upaya penyelesaian dengan RPJPD sebagai acuan Pemda dalam penyelesaian RPJPD dengan Sisren Bangnas dengan jangka panjang nasional. Jadi RPJPD-nya Bapak dan Ibu itu harus selaras dengan RPJPN-nya kami. Sebenarnya sudah saya elaborasi RPJPN-nya saya, cuman karena 15 menit Pak. Sampai kepada seperti apa yang namanya Sumatera Utara sedangkan semua kabupaten kotanya, saya tidak punya waktu untuk menerjemahkan RPJPN itu menjadi harusnya diacu oleh kepada Bapak dan Ibu. Ke satu lagi ke depan lagi deh Pak. Bupati Wali Kota bersama DPRD sudah membahas RPJP yang berperan pada RPJPN tahun 2000 yang nomor 2 itu. Bupati Wali Kota Gubernur juga sama berperan pada RPJPN 2025-2045. Saya punya dokumennya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ingin membahas secara detail di pertanyaan saja karena 15 menit ya Pak. Aja. Masih ada waktu lagi? Fine, baiklah. Baik. Buka lagi paling belakang. Buka lagi. Yang ini nih. Satu lagi. Lagi. Ke atas lagi deh. Kok hilang? Ini. Ini tadi mana? Ini. Provinsi karena yang undang provinsi ya. Berjanji nih di dalam RPJPD-nya nih. 2005 sampai 2025. Pertanian, agrowisata, kepariwisataan, kawasan agrowisata dan memanfaatkan lokal secara kawasan lingkungan. Saya yakin ini nggak jalan, karena kan saya sering kesini, gitu kan. Kemudian apa? Seharusnya ketika bicara cipta kerja, ini kemudian harusnya dirubah RPJMD-nya, Bapak dan Ibu, cipta kerja. Semua RPJMD Bapak dan Ibu ketika bicara lahirlah Undang-Undang 11 2020, itu seharusnya RPJMD yang berlaku pada periode itu harusnya dirubah. Karena kenapa? Karena diminta di cipta kerja itu mudahkan pemberdayaan UMKM yang cipta kerja, tingkatkan ekosistem investasi, percepatan PSN itu adalah PSD, proyek strategis daerah juga. Kemudian peningkatan kesejahteraan pekerja, konteksnya adalah cipta kerja, dan itu tidak terjadi, tidak dilakukan oleh Bapak dan Ibu. Sehingga Bapak Ibu kan cek aja, Undang-Undang Cipta Kerja jadi, walaupun dirubah berkali-kali, tapi pada periode itu ketika masih berlaku, Bapak Ibu tidak rubah RPJMD-nya, tidak menyelaraskan dengan ini. Sehingga Bapak dan Ibu kemudian melakukan pelaksanaan pembangunan tidak Indonesia sentris. Padahal ketika bicara namanya cipta kerja, harusnya itu masuklah ke dalam RPJM-nya diserap oleh cipta kerja tadi, mengakomodasi terhadap cipta kerja jadi yang dimaksud tadi. Lagi satu lagi. Ini Bapak dan Ibu ketika bicara RPJPN nasional, ketika bicara periode pertama, pembiayaan pembangunan dioptimalkan melalui reformasi tata kelola fiskal serta mobilisasi dan optimalisasi pembiayaan pembangunan non pemerintah. Jadi di tahap 1 pada periode RPJPN sehingga mengakomodir pada RPJPD Bapak dan Ibu, di periode 2025 sampai 2029 RPJMD nanti siapapun kepala daerahnya sudah tidak lagi menggunakan APBD, mengurangi APBD. Demikian juga ketika di tahap 2, pembiayaan pembangunan dengan optimalisasi sumber pendanaan pemerintah dan telah berkembang sumber pendanaan non pemerintah. Sudah semakin berkembang swasta. Jangan lagi bergantung kepada APBN yang melahirkan pada APBD. Terus kepada yang ketiga itu, tahap ketiga, pembiayaan pembangunan difokuskan pada peningkatan penempatan dan peneluasan pada sektor yang menggunakan sumber dana non pemerintah. Tidak lagi menggunakan dengan APBD dan juga dengan APBN. Terus sampai yang kemudian ke ujung Bapak dan Ibu. Sehingga di 2025 sampai 2045 pembangunan kita adalah pembangunan yang menggunakan swasta. Peran swasta, tidak lagi menggunakan peran pemerintah, APBN maupun APBD. Lagi Pak. Mana lagi? Mana operator? Lagi.
kok ini mundur, maju dong. Maju. Yang sebelah itu tuh bener yang ini. Satu lagi. Ke atas lagi deh. Enggak itu. Satu lagi ya, Pak. Lagi. Ini nih. Jadi sekarang kalau menyusun RPJPD sesuai dengan tadi RPJPN dan sesuai dengan Cipta Kerja, begini Pak tahap apa Ibu tahap pengembangan RPJPD nih. Itu ya. Lihat RPJPN 2025-2045, Indonesia Emas 2025. Lihat di tahapannya 1 2 3 4 5. Tahapannya ini kemudian akomodasikan Cipta Kerja. Seret gitu. Jadilah itu RPJPD-nya. Sumut tuh yang kanan tanda tanya, apa saja visi misinya kan? Kemudian melahirkan namanya Renbangda kan? Apa saja target investasi? Kita bicara target investasinya terkait dengan kita tidak menggunakan lagi namanya APBN, APBD yang pojok atas tuh. Itu benar. 29 tadi ya, itu yang pojok atas tuh. Iya itu pojok. Sasaran Cipta Kerja. Jadi semua dalam konteks APBD, RPJPD dan maupun RPJMD, ketika bicara Renbangda tadi, masuklah dengan sasaran Cipta Kerja. Sehingga kemudian bisa mengurangi namanya pengurangan pertumbuhan, menambah pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan menjadi berkurang, tingkat pengangguran terbukanya menjadi berkurang, kapasitas fiskalnya dari daerah menjadi berkurang gara-gara investasi pojok kanan. Dari situlah lahirlah beberapa konteks dari proyek strategis daerah yang harus dibangun. Gitu. Dari proyek strategis daerah yang harus dibangun itu kemudian melahirkan berbagai macam pembiayaan pembangunan. Non PFI adalah dengan APBN, dengan APBD, atau dengan PFI, Private Finance Initiative, yang swasta masuk, mulai dipilah. Ketika bicara dengan swasta yang masuk, dibuatlah iPro-nya kanan bawah. Sehingga sekali lagi Bapak Ibu kan suka dengan BI kan, minta iPro kan. iPro itu sebenarnya sudah Bapak Ibu putuskan bahwa pembangunan daerah itu menggunakan non PFI yang kanan iPro. Kemudian yang Bapak Ibu rumuskan iPro itu berupa PSD ke atas nih, proyek strategis daerah. PSD yang dirumuskan ke dalam iPro itu harus masuk ke dalam Renbangda. Perencanaan pembangunan daerah, nggak bisa sembarangan Bapak Ibu mau membuat iPro yang tidak ada kaitannya dengan Renbangda. Itu omong kosong yang jadinya, akibatnya terjadilah. Kemarin orang dari Sibolga jualan Pulau Poncan, itu ada Sibolganya tuh. Pulau Poncan kemudian dibuat kan jadi semacam resort, padahal itu kawasan hutan. Karena tidak ada konteks bahwa itu adalah rangka pembangunan daerahnya. Contoh iPro yang kemudian proyek strategis daerah yang kemudian sesuai dengan proyek strategis daerahnya malah dilihat. Contoh coba tadi yang master plan tadi. Ini terakhir Pak, dua slide terakhir. Mana lagi? Lewat. Ya ini. Ini contoh Langkat. Langkat ini termasuk pasien kita ya Pak. Ini sudah dipetakan master plan sampai 2045. Jadi kalau mau ini digunakan sampai 2045, kepala Bapedanya bisa nganggur Pak. Nggak usah kerja lagi, udah nggak usah mikir lagi. Ngapain ini sudah ada. Membuat berbagai macam ini. Ini dijamin bisa mengurangi tingkat kemiskinan, pengangguran berkurang, tenaga kerja terpenuhi di sini. Dengan catatan adalah proyek-proyek yang memang dibutuhkan oleh Langkat dan semuanya menggunakan sumber daya lokal Langkat. Itu Pak. Kedua Sibolga, satu lagi di Sibolga. Sibolga dong, satu lagi. Terakhir Pak ini Pak. Ini Sibolga. Pasien kita kedua. Harusnya dibangun ini. Tuh. Ini sampai berlaku sampai 2045. Tinggal pentahapannya saja. Tidak ada lagi yang namanya ini Pulau Poncan dijual sebagai resort. Tapi apa yang terjadi? Rehabilitasi wilayah P3K. Kemarin di usulannya dengan wali kotanya minta supaya namanya Pulau Poncan ini yang ini nih sebagai resort. Saya bilang nggak bisa, menyalahi ketentuan peraturan perundangan, harus dilakukan namanya rehabilitasi, dipulihkan lagi kembali. Reklamasi lagi dilakukan di pinggir pantai ini, di pesisir ini reklamasi, karena Sibolga itu cuma 10 km persegi. Ini kami rumuskan langsung dengan wali kota, dengan DPRD-nya, dengan seluruh kepala dinas di tempat kami itu. Sampai kemudian kita membuat namanya tram gitu. Kawasan perkotaan juga kami buat untuk pelabuhan.
Itu yang harus dibangun oleh Pulau Poncan. Di dalam kawasan perkotaan ini Pak, Bapak Ibu yang bisa lihat di situ, itu berbagai macam bidang usaha investasi masuk gitu. Bisa ratusan iPro masuk itu. BI tinggal minta aja dengan Sipolga. Saya minta itu rumah sakit ada di situ, saya minta itu hotel ada di situ, saya minta itu resort ada di situ. Tapi clear masuk ke dalam dokumen perencanaan pembangunannya. Itu kira-kira kami ketika kami mengedukasi daerah untuk kemudian mulai memahami investasi sebagai tujuan pembangunan daerahnya. Tidak perlu itu kita undang Elon Musk datang membuat pabrik mobil Tesla dan kemudian dia membawa tenaga kerja asing yang tidak ada kaitan dengan kita dan kemudian sumber daya lokalnya yang nggak dipakai oleh dia. Karena ketika bicara dia membuat Tesla pasti menggunakan bahan bakunya semuanya impor. Tapi kita semuanya menggunakan namanya investasi yang inklusif di daerahnya. Investasi inklusif dan sustain. Dan ini kadang-kadang saya suka lucu gini. Pak, dikit lagi satu kata lagi Pak. Bupati DPRD Kutai Timur datang, Kutai Timur Bapak dan Ibu. Dia ada namanya wilayahnya itu cagar alam, Sangkurilang dan Mangkalihat itu ya, Sangkurilang Mangkalihat. Itu kars itu adalah gunung-gunung kapur. Yang kemudian di dalamnya setelah saya selidiki, di dalamnya itu ada lukisan-lukisan tertua di dunia. Jadi peninggalan tertua di dunia itu, manusia tertua di dunia itu ada di Kutai Timur. Oke, mereka datang, sudah saya petakan. Kemudian mereka bilang, ini sebentar lagi kami masuk Pak, investasi sebuah pabrik semen dari Cina. Saya bilang usir, saya bilang gitu. Kenapa? Karena itu di situ ada yang tertua peninggalan itu kars namanya Sangkurilang. Bapak Ibu lihat di googling gitu. Sangkurilang Mangkulahat. Itu tertua di dunia Goa, orang tertua, orang suku kuno tertua di dunia. Yang adanya di Kutai Timur. Sebentar lagi mau digerus sama pabrik semen. Karena itu kan batu kapur, kars itu kan batu kapur. Saya bilang usir saja Pak, tapi kan ini dari pusat. Pusat siapa yang nyuruh Pak? Saya bilang. Jadi banyak terjadi daerah yang kemudian tidak melihat investasi yang inklusif gitu ya. Jadi Bapak jangan lihat kasus Galang Rempang kepada saya Pak, yang penduduknya kemudian diusir. Kami di sini ketika bicara konsep pembangunan daerahnya, kami akan selalu melihat kompetensi dan kemudian keunggulan sumber daya lokalnya dan kami angkat di situ. Salah satunya Pulau Poncan ini. Kami bilang pulihkan lagi. Dijual sama Pak Wali Kota, dijadikan sebagai resort. Saya bilang ini adalah hutan, kawasan hutan milik pusat. Saya bilang. Jadi jangan sembarangan jual ini. Karena apa? Karena memang bukan kewenangannya kota, Pak Wali Kota. Kan jadi salah kaprah. Berbeda dengan Kelangkat kan sampai setengah mati kan kemudian meminta pemulihan terhadap lahan yang milik ALHK yang kemudian menjadikan bisa dikelola oleh pemerintah kabupaten kan, sehingga perlu waktu setahun untuk itu kan. Memang harus ada proses untuk itu. Tapi konteksnya adalah investasi yang inklusif. Itu kira-kira Bapak dan Ibu, saya sebenarnya agak kalau bicaranya itu saya runtun Pak. Jadi karena Bapak mau lompat-lompat saya jadi ngos-ngosan juga Pak. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih Pak Gatot. Kita berikan aplaus untuk Pak Gatot. Ya. Walaupun tadi lompat-lompat sebenarnya udah nyambung kok Pak Gatot, jadi nyambung tadi. Jadi saya yakin Bapak dan Ibu di sini sudah memahami apa yang menjadi permasalahan dan juga tadi bagaimana kita bisa membangun atau membuat program strategik daerah itu, ya itulah yang harus menjadi pegangan kita. Jadi investasinya mesti ke sana kan gitu kan Pak. Kalau enggak nanti ya buyar, kita nggak punya pegangan. Ya jadi tadi Pak Gatot bilang bahwa ada permasalahan investasi daerah. Yang pertama, ini memang krusial Pak. Daerah memang tidak butuh investasi. Yang butuh itu menghabisin APBD. Nah ini mungkin menjadi tantangan juga bagi kita. Kemudian tadi investasinya tidak mengarah kepada pembangunan strategis daerah. Jadi kadang-kadang ada hal-hal yang tadi yang menarik, inklusif, yang harus dipertahankan, ya gara-gara investasi akhirnya hilang kan gitu ya Pak Gatot ya. Jadi itu memang harus diperhatikan. Lalu juga bagaimana dalam merencanakan, menyusun perencanaan pembangunan. Tadi kita saat ini menyusun RPJPD. Nah di sana sudah ditekankan juga bahwa di dalam RPJPD di sana harus memuat proyek strategis daerah. Dan di dalamnya itu harus sesuai dengan karakteristik inovasi dan pengembangan daerah. Ya, jadi itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Gatot, termasuk juga tadi master plan bagaimana pengembangan pariwisata di Langkat dan juga di Sibolga. Nah ini mungkin nanti boleh Pak dibantu daerah lain lagi Pak, karena kita
punya banyak sebenarnya ini potensi-potensi khususnya di pariwisata. Baik, Bapak dan Ibu, mungkin nanti kita akan sambung dengan tanya jawab, tapi karena di sini sudah ditambah lagi satu bangkunya, kita punya dua pembicara lagi. Saya undang juga lah ke depan ini, Pak Ferry Akbar Pasaribu. Pak Ferry, silahkan Pak Ferry, sekarang bangkunya udah ada. Pak Ferry adalah Asisten Deputi Strategis dan Kebijakan Percepatan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Bapak di sini dulu, kan belum tanya jawab Pak. Nah, nanti tanya jawab dulu Pak. Lalu secara online juga di kita ada pembicara ketiga, ya secara online, Ibu Pande Nyoman Laksmi Kusumawati. Beliau ini adalah Direktur Perdagangan Investasi dan Kerjasama Internasional, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas. Ibu Pande Nyoman Laksmi tergabung dengan kita, Ibu. Siap, Bapak. Baik ya, mungkin nanti akan segera menyusul. Baik Bapak dan Ibu, di tengah kita sudah ada Pak Ferry Akbar Pasaribu. Jadi Pak Ferry Akbar ini sebenarnya nggak asing bagi saya karena dia teman saya SMA. Kita terkejut juga, ya ini siapa lah si Ferry Akbar ini, rupanya kawan saya SMA dulu. Dan beliau ini setahu saya memang diplomat, rupanya emang betul masih diplomat nih saya, belum lagi keluar dari diplomat katanya. Tapi untuk sementara beliau ini bergabung dengan Kementerian Koordinasi Kemaritiman dan Investasi. Ya, jadi Bapak dan Ibu, Pak Ferry ini asli orang Medan. Saya yakin beliau pasti akan memberikan pemaparan ya bagaimana strategi peningkatan investasi di Sumatera Utara yang mendukung pembangunan ekonomi kita di daerah Sumatera Utara. Baik, kepada Pak Ferry kami persilakan untuk menyampaikan presentasinya. Makasih Pak Wahyu. Mungkin waktu saya 5 menit kali ya. 5 menit ya. Oke. Yang kami hormati Pak Agus, Pak Kepala Dinas, Bapak Bupati, Pak Direktur, Bapak Ibu semua, mohon maaf ya saya tidak sebut satu-satu namanya. Izinkan kami ini orang Medan Pak. SD, SMP, SMA, kuliah aja kita keluar gitu ya. Pak Faisal gitu ya. Jadi saya orang Medan. Jadi kalau saya diundang Medan, Sumut gitu ya. Saya pasti datang. Apapun itu gitu ya, saya akan datang. Jadi saya nggak mau ngajarin Bapak Ibu lah. Bapak Ibu ini udah jago-jago lah ya kan, orang Medan raja semua kan Pak ya, raja semua kita. Cuma saya ingin buka perspektif, itu aja. Jadi ya kami 23 tahun di Kementerian Luar Negeri Pak, jadi ya banyaklah daerah kita lihat ya. Negara maksud saya, ada 60 negara lah. Saya pernah tinggal di 3 negara, kalau jalan-jalannya ada 60 lah. Jadi banyak udah saya lihat Pak, orang Medan nih, orang Polonia saya Pak, orang kampung. Nah, Sumut ini Pak, kasarnya ya, dengan potensinya Bapak Ibu ini kan semuanya di tangan Bapak Ibu nih, ya kan? Swastanya sebetulnya hanya dorong gitu. Nah siapa driving force-nya Bapak Ibu? Kita ini kasarnya Pak, aduh kelasnya tuh harusnya Pak ya, secara ekonomi ya, DKI, Jabar, Jatim, berikutnya Sumut Pak harusnya. Bukan yang lain Pak. Kami orang Sumut Pak, saya lahir besar di sini, tahu persis saya. Nah kenapa kita masih kurang, ini coba kita gali Pak. Again saya nggak mau ngajarin Pak, habis ini Bapak pulang terus apa tuh si Ferry ngomong nggak apa-apa Pak. Tapi saya sebagai anak Sumut, nah Pak Agus bisa cerita apa yang sudah kita lakukan. Saya ikut membangun, bukan bangun lah ya, membebaskan jalan tol Trans Sumatera tuh Pak. Seluruh Sumatera ini, jadi kami ikut lah. Walaupun saya nggak pernah kerja di sini, tapi kami sebagai anak Medan kami cobalah ya berkontribusi. Nah tadi kan sudah disampaikan Pak Gatot, kenapa investasi penting, terus katanya daerah nggak memandang investasi penting. Kalau menurut saya nggak Pak. Saya orang kampung Pak ya, sebetulnya penting. Cuma bapak ibu mungkin nggak semuanya tahu apa sih investasi kan gitu. Saya aja juga udah tua baru tahu oh iya investasi penting kan gitu Pak ya. Nah ini yang mungkin kita coba kita ngobrol Pak ya. Saya nggak mau ngajarin, nggak mau larular, kita ngobrol lah. Coba kita lihat slide 2 Pak. Kenapa investasi penting Pak? Slide 2. Nah ini Pak, ini aja Pak. Satu Pak, tadi seperti disampaikan, kita berharap dari APBN dan APBD, kan gitu ya Pak ya. Atau ada DAK, DAU ya kan Pak ya. Nah jumlahnya seberapa besar Pak? Itu satu. Kenapa Pak? Memang nggak salah siapa-siapa Pak, mungkin salah kita semua. Rasio pajak kita masih rendah Pak. Dari hampir 300 juta orang Indonesia Pak, yang bayar pajak itu nggak sampai 20 juta orang Pak. Parah Pak. Gitu loh, parah. Jadi selama rasio pajak kita masih seperti sekarang,
Gak usah mimpi kita bisa berharap dari APBN atau BPD. Udah full stop, saya baca gaya Medan aja Pak, nggak ada. Kalau kita bisa 30 juta orang Indonesia, 40 juta orang Indonesia bayar pajak, baru kita ruang fiskal kita besar. Masalahnya enggak Pak. Salah siapa? Salah kita semua. Jadi kenapa investasi itu tadi Pak? Untuk mengkompensate anggaran yang tidak bisa kita harapkan dari APBN dan APBD. Gitu ya Pak Profesor ya. Itu Pak investasi itu kenapa penting. Kedua Pak, nah sumut Pak. Sumut ini kaya Pak. Punya sumber daya alam, punya sumber daya manusia. Perlu investasi Pak, karena tadi APBN nggak cukup. Lalu pelatihan tenaga kerja, investasi Pak, kalau hanya dia datang ke sini terus bikin rusuh di sini buat apa Pak? Tapi kalau dia ke sini dia membawa know-how Pak ya, cara membuat. Contoh Pak, di sini ada pabrik Malaysia pembuat sarung tangan Pak. Sarung tangan tuh kayaknya nggak ada nilai Pak ya, sarung tangan karet tuh Pak. Pabriknya di sini Pak, saya udah ke sana. Itu Pak, ternyata itu mengubah cara orang bekerja di sana, di daerah Deli Serdang Pak. Saya lupa nama perusahaannya itu, dia sempat bermasalah tugasnya berkurang. Maksud saya Pak, dia masuk ke situ, dia membawa sesuatu yang baru yang kita nggak punya. Nah itu investasi penting di situ Pak. Jadi kalau dia cuma ngerusuin kampung kita nggak usah Pak, nggak perlu itu. Nah apalagi kalau misalnya investasi itu bisa mentransfer of teknologi Pak. Teknologi Pak, katanya kan sering Pak ya, saya di Kemlu Pak ya, kita dulu sering Pak bikin MOU, transfer teknologi Pak. Bapak percaya Pak? Orang luar itu mau ngasih teknologinya. Gak bakal Pak. Dia investasi mahal Pak, bayar miliaran dolar US, terus kita bikin MOU dia mau ngasih teknologinya. Over my dead body nggak mungkin Pak. Yang Bapak berusulkan apa? Curi. Cara curinya gimana? Bapak kerja sama dia. Itu yang dilakukan Jepang, itu yang dilakukan Korea Pak, itu yang dilakukan Cina Pak. Itu loh Pak. Ya, itulah pentingnya investasi Pak. Oke, terus ada perdagangan. Nah ini juga penting Pak, PAD Bapak. Ada investor masuk Pak, otomatis Pak Agus akan senyum-senyum. Kenapa? Pajaknya naik kan gitu Pak. Jadi investasi perlu Pak. Perlu. Nah cuma bagaimana terjemahkannya, that's your call Pak. Bapak yang terjemahkan bukan saya. Oke, nah sekarang kita lihat makronya Pak. Tadi Bu Sirait ya, Bu orang BI lah Bu. Saya kenal sama kepala BI-nya Pak Wira ya. Sudah secara gamblang Pak. Saya mau yang lebih membumi aja Pak ya gitu ya. Kita coba ke slide 4 kalau boleh. Jadi Pak, kalau makro Pak, seperti kata Ibu tadi, kita sebetulnya udah bagus Pak. Bagus 5,1% lah. Dan ini tumbuhnya ini sudah confirm lah. Ini disebut sampai nama-namanya ya. Ini para ekonom gitu. 5,1% gitu ya. Tumbuh. Nah 5% ini Pak sudah terjadi selama 10 tahun terakhir. Jadi sejak Pak Jokowi naik itu 2014 itu 25% pertumbuhannya. Tapi apakah itu sudah merefleksikan pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya? Nah Ibu yang dari BI bisa jawab, belum Pak. Mungkin kalau kita agak rajin dikit Pak, termasuk di Sumut ini, mungkin kita bisa 6 Pak, mungkin bisa 7. Tapi saya tadi ngobrol sama Pak Bupati ya, kalau jalannya jelek gimana orang mau investasi Pak? Kita nggak bisa ngundang orang investasi kalau jalannya nggak ada Pak. Oh kau bikin karena jalan, nggak mau deh Pak. Investor masuk memang cari untung Pak, return on investment Pak. Investasi, uang dari kantongannya 30% Pak. 70% dia minjem Pak. Itu. Nah 70% minjem, gimana caranya dia berani dia minjem 70% ke bank atau sumber lain? Artinya proyeknya harus benar kan gitu Pak. Kalau proyeknya nggak benar nggak akan minjem nih Pak. Nggak mungkin orang investor ngeluarin duit sendiri Pak, nggak mungkin. Tidak mungkin gitu. Jadi ini yang menurut saya perlu pemahaman dari kita gitu ya. Nah terus karena lagi nih Pak Wahyu Profesor ini kami ngeri kali dimarahin dia. Saya 5 menit aja Pak. Nah ke slide 8 supaya kita nggak overlap paparannya. Slide 8 kalau boleh. Jadi all in all Pak, pertumbuhan PMA dan PMDN itu bagus Pak di Indonesia. Bagus. Nah isunya adalah apakah kualitasnya sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan, itu satu. Kedua Pak, bagaimana distribusinya? Distribusi of wealth. Apakah semua orang sejahtera atau hanya sekelompok orang aja yang sejahtera? Itu kan isu Pak. Investasi banyak kalau yang nikmatiannya 5-10 orang apa gunanya kan gitu Pak. Yang lainnya di tukang, nggak ada gunanya Pak. Gitu kan. Nah ketiga juga Pak, ini yang kita perlu pendalaman. Sektornya Pak. Jadi kalau orang hanya bikin gudang gitu Pak ya, gudangnya kotor pula gitu ya, nggak ada gunanya Pak.
Ada nggak added value itu ke kita? Ada nggak? Kalau ada itu yang kita kejar. Nah itu caranya bagaimana? Bapak Ibu yang di Pemda harus kreatif Pak. Saya nggak ngajarin Bapak Ibu lah. Harus kreatif. Kalau kita nggak kreatif memang nggak akan jalan Pak. Gitu ya. Oke, coba kita lihat 13, slide 13. Sebetulnya dari segi makro Pak ya, perekonomian tadi Ibu sudah nyampaikan. Sumut ini udah rebound lah ya. 2020 minus, semua orang 2020 minus Pak. Tapi 2022 ya Pak Profesor sudah naik Pak ya. 4,73, nah 2023 itu malah udah lebih tinggi gitu ya. Nah tapi again Pak, distribusinya seperti apa? Sumut ini luas kan, pantai barat, pantai timur gitu. Kalau yang timur aja yang terbangun ya nggak ada gunanya kan gitu Pak ya. Pantai timur, pantai baratnya juga harus terbangun. Nah caranya bagaimana Pak? Bapak Ibu harus bekerja sama Pak Agus. Bupati sama gubernur itu harus padu Pak. Gak bisa, aku bupati ini, aku bupati ini, wah terserah gubernur, gak bisa. Kecuali Bapak memang mau cuma bangun daerah Bapak aja ya seberapa kuat Bapak gitu. Bapak tetap butuh APBD kan, tetap butuh DAK, tetap butuh DAU gitu loh Pak. Jadi it takes the whole team Pak untuk bisa berubah. Caranya gimana? Kami serahkan ke Bapak-Bapak. Saya nggak punya caranya. Oke, lanjut 14. Nah kami lihat nih Pak, struktur keuangan Sumut. Sebetulnya udah bagus Pak Agus. Modal kalian udah ada Pak. Contoh ya pendapatan daerah. TKDD-nya itu lebih kecil daripada PAD. Artinya Bapak Ibu sebetulnya secara secara agregat tidak terlalu berharap dari transfer dari pusat. Ya ada, perlu gitu. Tapi daerah Bapak sendiri udah punya uang gitu. Itu yang biru tuh Pak, yang sebelah kiri tuh. PAD versus TKDD. Bagus Pak. Tinggal Bapak membesarkan yang biru itu tadi, PAD itu dibesarkan. Caranya bagaimana? Salah satu investasi. Itu Pak ya. Gitu. Nah, terus slide 15. Nah, ini realitanya Pak. Sumut dari dulu Pak di Sumatera selalu nomor 1 Pak ya. Tapi coba Bapak lihat dari tahun 2016. Jadi kalau Bapak lihat perbandingan realisasi PMA di Sumut dengan provinsi lain di Sumatera, nah Sumatera Utara itu yang warna biru Pak, itu realitanya Pak. Sumatera yang lain, Riau gitu ya, Jambi, Sumsel, itu yang warna orange Pak. Kita kalah Pak, tarik PMA, itu fakta ya Pak gitu, kalah kita. Terus PMDN kita geser PMDN Pak di sebelah kanan, sama Pak, kalah kita. Kalah Pak, dan trennya saya lihat gapnya membesar. Artinya Pak, investasi yang masuk ke provinsi lain itu lebih besar daripada yang masuk ke Sumut. Betul Pak, ini fakta kan, angka gitu Pak. Nah, jadi kita harus lihat Pak, ini kenapa gitu kan ya, kenapa gitu. Kita nggak usah nyalain orang Pak, kita nggak usah gerutu Pak. Tapi ini kenapa gitu, nah ini perlu kita dalami Pak. Ini perlu kita dalami, kenapa provinsi lain bisa lari lebih cepat, kita enggak. Padahal Pak, orang Sumut ini coba Pak, bos saya Pak Luhut coba, kurang hebat apa gitu. Dan Pak Luhut sudah berbuat buat kampung ya, sudah berbuat buat kampung beliau. Tapi nggak bisa kita berharap sama seorang Luhut gitu. Harus ada 1000 Luhut lagi. Nah kalau bisa 1000 Luhut itu ada di Sumut, bukan di pusat gitu. Itu Pak ya realitanya Pak. Nah jadi apa yang harus kita lakukan? Nah mungkin ke slide 17. Saya nggak harus detail Pak, karena saya ini udah injury time, udah siang. Bapak Ibu harus melakukan deregulasi, nggak usah nunggu dari DKI, dari pusat Pak. Bapak Ibu harus melakukan deregulasi aturan di daerah masing-masing. Nah, mau tidak mau Pak Agus harus ngawal. Karena ada yang namanya cascading Pak. Kan ibunya ini UCK Pak ya. Di bawah UCK itu ada PP nomor 5 tahun 2021 mengenai perizinan berusaha. Di sana Pak, acuannya. Nah itu harusnya dari provinsi dulu. Diterjemahkan dalam RKPD segala macam gitu tadi yang sudah dipaparkan ya. Saya nggak masuk ke sana lah. Tapi itu harus align dengan yang di bawahnya. Dengan bupati Pak. Kalau ini nggak align, wassalam Pak. Wassalam. Tuh. Jadi Pak kuncinya deregulasi. Dengan deregulasi, investor akan mau masuk ke sini tanpa dia pusing kepalanya. Kurang lebih gitulah Pak, gitu ya. Karena kalau belum udah dipalakin di pengkolan, dia nggak akan mau masuk Pak. Dia belum masuk dan dipalakin di pengkolan, dia akan masuk. Itu pasti. Ya. Nah, terus sistemnya apa? Sekedar saya tunjukkan aja di 18. Sekedar saya tunjukkan. Sekarang kan semua
investasi itu harus menggunakan namanya online single submission system ya, RBA, Risk Based Approach SBA, OSS RBA. Badannya kayak gini gitu loh Pak. Ini pendaftaran, persyaratan dasar dan PB-UMKU Pak. Kurang lebih gambar besarnya gini lah. Jadi di awal tuh nomor 1 itu di OSS di awal lah, Bapak mau masuk itu bikin account gitu lah, dari situ lah dia mulainya kan ya. Nah ini kalau semua bagan ini mulus Pak, nggak ada masalah. Tapi nyatanya Pak, di slide 19, orang Medan bilang Pak, masalahnya banyak kali kan gitu. Karena kementeriannya kebanyakan Pak. OSS ini ngelola Kemeninvest/BKPM. Tapi untuk proses persyaratan dasarnya Pak yang di tengah itu kementeriannya alhamdulillah minimal 3 Pak. Minimal 3 Pak. Ada Kemen ATR, ada KLHK kalau terkait lingkungan, ada lagi kalau butuh bangunan PUPR. Nah sistemnya ini Pak, kami dulu ikut membantu memperbaiki sistem ini Pak ya. Itu sama OSS tuh bahasanya nggak nyambung Pak. Dari segi teknis saja, bukan politiknya lah ya, bukan kebijakannya lah. Bahasanya nggak nyambung Pak. Jadi Bapak ngirim data dari sebelah kiri ya, itu Bapak OSS, kirim data. Nah ternyata Bapak misalnya mau mengajukan bisnis di suatu daerah gitu ya, misalnya gitu. Ternyata di daerah itu belum ada RDTR ya Pak, rencana detail tata ruangnya. Saya nggak tahu di Sumut RDTR seperti apa ya. Karena kalau RDTR ini Pak masih masalah, sulit Bapak untuk narik investor Pak. Karena kalau RDTR ini kan dia langsung klik ya di OSS ya. Nah di tengah ini Pak, ini masih bermasalah. Belum lagi kalau Bapak butuh perizinan tambahan, perizinan sektor namanya PB-UMKU. Itu lebih lama lagi gitu Pak. Jadi ini yang menjadi bangunan proses perizinan investasi itu yang cukup panjang. Oke, saya nggak langsung ke kendala. Nah, apa yang bisa kita lakukan di Sumatera Utara Pak? Tadi saya bilang, 1 deregulasi Pak. Isunya masih bermasalah di sistem OSS itu sendiri, kita masih harus bekerja keras. Saya nggak perlu detail di sana. Cuma mau tidak mau ya itu harus kita perbaiki dan saya berharap Pak Faisal dan kawan-kawan juga aktif memberikan feedback ke pusat. Bagaimana membuat OSS ini menjadi lebih smooth. Sekarang PP-nya sedang direvisi Pak, PP 5 2021 itu sedang direvisi untuk menyederhanakan proses bisnisnya. Tapi itu berlarut-larut Pak, sampai sekarang nggak kelar-kelar, saya nggak tahu kapan gitu ya. Mudah-mudahan sih selesai ini bisa kelar, tapi itu faktanya gitu Pak ya. Nah, Sumut Pak, nah ini saya terakhir nih Pak, Pak Profesor. Slide 24. Bapak Ibu ini seperti kita ini ya, saya gitu ya, saya orang Medan gitu ya. Sebetulnya Pak, kita nggak perlu nyari-nyari Pak, udah ada di depan mata Pak. Kita lakukan hilirisasi aja di sini Pak. Untuk menarik investasi, Bapak coba dorong hilirisasi misalnya, bidang perkebunan, pertanian, perikanan gitu Pak ya. Kalau pertambangan ntar dulu lah, ini agak berat ya, tapi kalau mau ayo. Nah itu saya sebutkan di satu kementeriannya, coba Bapak lihat. Ada Kementerian Keuangan, banyak sekali Pak. Banyak sekali. Nah kita nggak bisa ngeluh kan Pak ya, faktanya seperti itu. Nah Pemprov, Pemkap harus bareng Pak, Pemkot harus bareng Pak, nyusun ini. Nah mulai pertama ya di kita sendiri tuh, di daerah sendiri, kita udah punya blueprintnya, kita tuh untuk misalnya pengembangan perkebunan, pertanian, perikanan, dan mungkin pertambangan, itu idenya seperti apa. Karena kalau Bapak datang ke pusat, idenya belum ada, ya percuma, jujurnya percuma gitu. Jadi harus sudah ada gambarnya dari kalian gitu, dari Bapak, Ibu dulu gitu ya. Nah kenapa Pak? Yang perlu kita dorong sebetulnya, saya tadi ngomong sama Pak Agus, di samping investasi, kita bisa juga bikin namanya creative financing Pak. Ya kan? Nah cuma memang ini butuh kasarnya butuh ilmu lah Pak, butuh ilmu. Investasi itu hanya satu bagian dari creative financing. Masih ada bentuk-bentuk yang lain. Ada PPP gitu ya, jadi pemerintah masuk, tapi sekian persen dia sebagai garantor misalnya, swasta masuk. Nah itu caranya memang Pak, kalau kita nunggu, ya insya Allah Pak nggak bakal ada yang mau ngerjain. Jadi harus kita yang ngerjakan Pak, gitu ya. Pak, pariwisata Pak, tadi sudah disampaikan Pak Agus, pariwisata kita. Nah apakah kita hanya mau membiarkan jadi potensi, atau dia mau menjadi actual revenue generator, itu Bapak harus punya gambarnya gitu. Gak bisa kita nawarin investor, Pak ini pantainya putih Pak, bagus Pak. Bapak bangunkan lah, gak akan mau dia Pak.
Risikonya tinggi Pak, itu tadi. Dia hanya mau mengeluarkan uang 30% dari kantong dia, 70% itu minjem Pak. Belum lagi kalau sekarang Bapak bicara ESG. Bapak tahu kan ya? Environment, Social, and Governance Pak. Jadi kenapa Pak, tech companies, teknologi, perusahaan teknologi, Microsoft, ya saya sebutlah mungkin Tesla, ya kan ya, Google, kenapa mereka masih enggan ke sini Pak? Karena kita isunya masih ada Pak, Environment, Social, Governance. AMDAL kita masih lemah, bikin AMDALnya susah Pak. Tapi implementasinya mohon maaf Pak gitu loh. Orang buang AMDAL ya orang buang limbah dibiarin aja. Itu jadi isu Pak. Kenapa Pak? Kalau dia membiayai suatu proyek yang ESG-nya nggak ketemu, ya rate dia turun Pak. Itu Tesla itu pasti gitu. Itu udah yang punya orangnya rada-rada gitu ya. Kalau ESG-nya turun Pak, dia nggak bisa minjem uang. Masalahnya itu aja Pak. Apalagi ada isu labor gitu kan, ada isu buruh, wah udah selesai barang itu Pak, kasarnya gitu. Apalagi ada isu bribery ya, bad governance ya, selesai Pak. Dunia ngarahnya udah ke sana Pak. Jadi kalau kita hanya tetap mau seperti dulu, oh kami punya gunung, nggak bisa Pak, udah nggak bisa, udah nggak laku Pak. Dan saya ini alert call bagi Sumut Pak. Kita sudah kalah dalam menarik investasi PMA dan PMDN. Nah, nggak usah ngomong sama Jawa Pak, sama Sumatera aja Pak, kita udah kalah Pak. Ini PR kita bersama Pak, dan kami di pusat ya, saya paling tidak ya, saya selalu koordinasi sama Pak Agus sama Pak Faisal ya, saya lakukan apa yang saya bisa, tapi nggak bisa, kasarnya walaupun saya orang Sumut sendiri gitu nggak bisa Pak, nggak bisa. Dari Sumut saya harapkan kita punya namanya grand design-nya, yang disusun oleh provinsi dan bupati Pak, kabupaten dan kota. Kalau itu nggak ada, susah Pak. Dan terakhir Pak ini, EBT Pak. Sumut ini Pak, kaya dengan EBT kan, ada geothermal, ada PLTA ya kan Pak ya. Isunya hanya tinggal Pak, satu pembangunannya, memang biayanya sangat mahal. Kedua isu lingkungan ya kan ya Pak ya. Nah ketiga tapi ini sebetulnya Pak, soal EBT ini, saya kasih hint aja ke Bapak Ibu. Demand Pak, demand listrik itu bukan di Sumatera gitu, bukan di Kalimantan, bukan di Sulawesi, demand itu di Jawa Pak. Ya kan gitu. Kenapa Jawa itu penuh PLTU ya, karena memang listriknya di sana paling tinggi permintaannya gitu kan. Sekarang masih pakai PLTU Pak. Kalau kita pakai PLTU satu Pak, kami yang tinggal di Tangsel Pak, itu kalau bahasa Inggris cok Pak. Saya nggak pernah lagi lihat langit biru Pak di Jakarta sama nggak pernah Pak. Saya alhamdulillah pagi ini saya lari, padahal di Kesawan ramai itu ya, langit ini masih biru Pak. Jakarta udah nggak ada Pak, abu-abu Pak semua. Dari mana Pak? PLTU. Iya kan? Nah ini memang lagi di phase out pelan-pelan. Cuma kalau kita mau beralih ke EBT, Jawa itu nggak punya sumber, yang punya di luar Pak, Sumatera salah satu, di kita ini punya Pak. Nah cuma masalahnya demand di kita ini masih rendah dibanding Jawa. Jadi selama demandnya belum tinggi, akan susah mengembangkan proyek EBT. Nah caranya gimana Pak? Mungkin kita bisa ngobrol sama orang Malaysia, ngobrol sama Singapura yang butuh EBT, kan gitu Pak ya. Kita bangun grid jaringan listrik. Jadi isu demand nggak ada gitu. Mudah-mudahan saya bahasanya jangan, maaf ya Pak ya, mudah-mudahan saya dipahami lah. Intinya Pak, mau mengembangkan EBT, listrik, yang energi baru dan terbarukan, Bapak butuh demand, Bapak butuh orang yang butuh mau beli listrik. Nah kalau itu nggak ada, susah. Itu aja sih Pak. Tapi ini bukan berarti tidak bisa dikembangkan, ini sangat bisa dikembangkan di Sumatera Utara. Mungkin itu Pak, sekedar sumbangan pemikiran. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kalaupun nggak ada, saya mohon maaf Pak ya. Tapi saya senang saya bisa kembali ke kampung halaman. Mudah-mudahan Sumut maju lah. Paling tidak kita bisa sejajar lagi lah dengan provinsi di Sumatera lah Pak. Nggak usah ngomong Jawa lah. Provinsi di Sumatera aja mudah-mudahan kita jadi nomor 1 lagi gitu Pak ya. Dulu orang kalau Sumatera itu identik Sumatera Utara. Identik Kota Medan kan gitu Pak. Sekarang kita mesti saingin Pak. Pekanbaru ya kan. Sumsel, itu Palembang. Nah, ini Oktober ada perubahan pemerintahan Pak. Ini mari kita jadikan sebagai momentum Pak untuk bangkit gitu Pak ya. Tanpa bermaksud menyalahkan siapa-siapa gitu, kita harus bersama Pak. Karena orang Sumut ini pinter-pinter Pak. Bapak lihat di pusat tuh. Orang Sumut ini pinter-pinter Pak. Mulai dari jenderal sampai copet Pak ada kan. Mulai dari menteri sampai supir bis gitu kan. Orangnya hebat-hebat Pak. Tinggal kita ngumpulkan aja lah semua potensi ini. Mungkin itu Pak ya, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Kita berikan aplaus kepada Pak Ferry Pasaribu.
Bapak dan Ibu, tadi Pak Ferry di awal menjelaskan bahwa sumber pembiayaan pemerintah itu terbatas. Karena penerimaannya juga terbatas. Tax ratio kita itu rendah. Dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN saja Bapak dan Ibu, kita yang paling rendah. Jadi ini menjadi problem juga untuk belanjanya pemerintah karena duitnya juga terbatas. Jadi oleh karena itu kita perlu investor. Ya, jadi daerah itu memang perlu investor. Indonesia juga perlu investor. Nah, dan investor itu ini menjadi peluang bagi kita untuk bisa kita membangun lebih baik lagi. Contoh kayak teknologi, tadi Pak Ferry bilang, mana mau investor itu datang ngasih teknologi, tapi kita harus curi. Ya karena memang itu dilakukan, imitasi Pak. Di awal tuh kita imitasi saja. Ya. Cina berhasil karena itu, Korea juga berhasil karena itu. Jadi undang investornya masuk, kita pelajarin. Kita punya proyek internasional di Sumatera Utara, itu PLTA Asahan, Inalum. Sekarang kita udah bisa mengoperasikannya. Itu contoh yang bisa kita tiru. Artinya kita perlu investasi dari luar, lalu kita nanti bisa meniru. Curilah. Ya curinya kan karena dari orang bekerja di situ. Ya. Jadi memang kita perlu itu, bahkan tadi ini Pak Ferry katakan bahwa di dalam membangun satu daerah, kita juga perlu memperhatikan kualitas investasi. Nah ini sekarang investasi itu juga siapa yang menikmati, distribusinya kemana, sektornya apakah sesuai enggak dengan yang kita perlukan. Ini tadi terkait dengan PSD, program strategis daerah tadi yang proyek strategis daerah yang tadi disampaikan oleh Pak Gatot. Jadi ini nyambung. Ya, baik Bapak dan Ibu, tinggal kemudian untuk merealisasikan investasi perlu infrastruktur, misalkan jalan. Nah Pak Ferry ini ngurusin jalan, nanti Bapak mintalah sama dia bagaimana supaya jalan di Sumur ini terkoneksi, khususnya untuk ya pusat-pusat strategis pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih Pak Ferry. Kita lanjutkan untuk narasumber kita yang ketiga, Ibu Pande Nyoman Laksmi Kusumawati, tersambung dengan kita. Selamat siang Bapak. Selamat siang Ibu, baik Ibu Pande Nyoman Laksmi Kusumawati, Direktur Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Internasional, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas. Baik Ibu Pande Nyoman Laksmi Kusumawati ini saya bacakan sedikit CV-nya. Beliau menamatkan pendidikan S3 di Groningen, Belanda. Kemudian telah berkarir di Bappenas sejak tahun 2005, jadi sudah hampir 20 tahun. Dan tentunya pasti Ibu Pande Nyoman Laksmi ini sangat berkompeten untuk memberikan pemaparan mungkin terkait dengan rencana pembangunan jangka panjang atau tentang investasi di Sumatera Utara ya Ibu ya. Baik, kepada Ibu waktu dan tempat kami persilakan, mungkin waktunya juga sama dengan Nali, lebih kurang 15 menit ke 20 menit ya Bu ya. Kami persilakan Ibu. Baik, terima kasih banyak Bapak Moderator untuk memperkenalkan saya kepada Bapak Ibu, dan juga di sini ada yang terhormat Pak Asdep, Pak Ferry, dan juga Pak Gatot. Dan juga Bapak Ibu, mohon izin saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Tadi di awal Pak Moderator juga sudah menyampaikan ada Bapak Asisten Ekonomi, Bapak Ibu dari DPRD, kemudian Bapak Ibu Bupati, Sekda, dan mohon maaf jajaran yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kami mengucapkan terima kasih sebelumnya karena kami dalam kesempatan ini Bappenas, Kementerian PPN Bappenas diberi kesempatan untuk bisa memberikan informasi mengenai bagaimana rencana pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah yang ada di nasional. Dan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Gatot maupun oleh Pak Asde, Pak Ferry, bahwa ini perlu selaras dengan daerah. Oleh karena itu, izinkan kami untuk bisa menyampaikan terkait dengan nasional, karena keselarasan antara perencanaan pembangunan nasional dengan daerah ini menjadi suatu kunci dari keberhasilan untuk negara kita, Indonesia, dengan didukung oleh Sumatera Utara.
Izinkan untuk kami bisa menyampaikan beberapa paparan. Mohon izin sebelumnya Pak Moderator, mungkin agak sedikit lebih dari 15 menit, tetapi mudah-mudahan ini bisa memberikan informasi kepada Bapak Ibu di Sumatera Utara. Apakah paparannya bisa dipaparkan? Silakan dari tim. Mohon izin, Bapak Ibu Panitia dapat diberikan akses untuk share screen. Ya, sambil menunggu dari share screen yang ada, mungkin saya menyampaikan secara garis besar bahwa kita sebagai negara Indonesia ini memiliki visi untuk bisa menjadi negara maju. Menjadi negara maju pada tahun 2045. Namun demikian, kita memiliki suatu tantangan. Karena selama 30 tahun perekonomian Indonesia ini tumbuh dengan rata-rata sekitar 5%. Sedangkan untuk bisa kita mencapai visi 2045, bahwa Indonesia akan menjadi negara maju, menjadi negara yang memiliki income per kapita yang tinggi, sekitar 30.300 GNI per kapita. Untuk itu kita perlu untuk tumbuh tinggi sekitar 6 sampai dengan 7%. Namun demikian, kita memiliki keterbatasan. Karena yang tadi kami sampaikan bahwa kita memiliki pertumbuhan ekonomi pada rata-rata 5%, sedangkan kita perlu untuk keluar dari middle income trap, maka kita perlu tumbuh tinggi sebesar 6 sampai dengan 7%. Kita memiliki modal, kita memiliki bonus demografi, tetapi untuk bisa kita keluar dari middle income trap, kita tumbuh sebesar 6 sampai dengan 7%, kita perlu meningkatkan produktivitas. Kita memiliki sumber daya manusia itu menjadi modal, namun modal yang produktif ini yang perlu kita tingkatkan ke depannya. Selanjutnya, untuk bisa kita mencapai visi 2045, sebagaimana tadi kami sampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi kita pada kisaran 5% perlu untuk didorong menjadi kisaran 6 sampai dengan 7%. Salah satu upaya untuk mendorong adalah peningkatan produktivitas. Apabila kita lihat dibandingkan dengan negara-negara lain, produktivitas ini yang perlu untuk kita dorong ke depan untuk bisa kita tumbuh 6 sampai dengan 7%. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian sudah memahami, mungkin sudah mendengar bahwa nasional, terutama Kementerian PPN Bappenas, sudah menyusun terkait dengan bagaimana rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025-2045. Selanjutnya saja. Untuk bisa kita mencapai visi 2045 tersebut, maka transformasi diperlukan secara menyeluruh. Transformasi tidak hanya transformasi terkait dengan transformasi ekonomi, tetapi kita pun perlu melakukan transformasi sosial, tata kelola, maupun terkait dengan regulasi yang tadi juga sudah di-highlight oleh Pak Ferry maupun oleh Pak Gatot, perlu adanya regulasi untuk investasi yang kondusif. Bapak Ibu sekalian, untuk bisa meningkatkan produktivitas pada transformasi ekonomi ada 5 upaya yang perlu dilakukan. Selanjutnya. Pertama adalah bagaimana kita mendorong iptek inovasi produktivitas ekonomi itu sendiri. Bagaimana kita menerapkan ekonomi hijau, karena di dalam tren global kita tidak bisa terlepas bahwa isu keberlanjutan ini menjadi isu dari global, dan ini akan mempengaruhi bagaimana kita sebagai negara Indonesia bisa selaras dengan tren di global tersebut. Transformasi digital, kita tidak bisa mengesampingkan adanya tren terkait dengan digital, dan kita perlu untuk melakukan transformasi terkait hal tersebut. Dan kita bagaimana bisa mengintegrasikan ekonomi domestik dan terkoneksi dengan global, ini menjadi upaya untuk bisa kita meningkatkan produktivitas. Sebelum pada akhirnya kita akan juga bisa mendorong produktivitas melalui perkuatan perkotaan sebagai pertumbuhan ekonomi. Di dalam RPJPN 2025-2045, sebagaimana tadi kami sampaikan bahwa harapannya Indonesia bisa menjadi negara maju dengan GNI per kapita sekitar 30.300 US dollar, maka ini akan dibagi menjadi 5 tahapan. Sebelumnya saja. Tahapan yang pertama itu adalah RPJMN 2025-2029. Kita perlu menyiapkan fondasi transformasi itu sendiri sebelum pada akhirnya kita bisa melakukan akselerasi transformasi, ekspansi global maupun mewujudkan Indonesia emas. Di dalam RPJMN 2025-2029, maka
ini akan difokuskan kepada upaya untuk mendorong industrialisasi dengan melakukan hilirisasi sumber daya alam, menguatkan riset inovasi, dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Selanjutnya, terkait dengan upaya transformasi ekonomi, sebagaimana tadi kami sampaikan ada 5 arah pembangunan, di mana salah satunya adalah kita berupaya untuk mendorong transformasi ekonomi dengan mengintegrasikan ekonomi domestik dan terkoneksi dengan global. Harapannya, dengan kita bisa mengintegrasikan ekonomi domestik, menguatkan ekonomi domestik masing-masing wilayah, dan mengintegrasikan ekonomi dari masing-masing wilayah satu dengan wilayah lainnya, sehingga kita bisa meningkatkan ketahanan produktivitas ekonomi di dalam negeri, sebelum pada akhirnya kita bisa mengintegrasikan berpartisipasi di dalam rantai pasok global, sehingga pada akhirnya kita akan bisa menjadi negara dengan economic powerhouse berperan besar di dalam produksi komoditas bernilai tambah tinggi. Beberapa upaya dilakukan di sini, salah satunya adalah bagaimana investasi. Ini juga akan bisa mendorong integrasi ekonomi domestik dan global. Di dalam integrasi ekonomi domestik dan global ini, maka bagaimana masing-masing wilayah bisa menciptakan pusat-pusat pertumbuhan yang efisien, kemudian didorong oleh konektivitas logistik nasional, kemudian ini akan bisa terkait satu sama lain antara ekonomi, antar pusat-pusat pertumbuhan, dan bisa menjadi berperan di dalam rantai pasok global. Investasi akan mendukung 7 arah strategi di dalam transformasi ekonomi lainnya. Bapak Ibu sekalian, sebagai gambaran saja, RPJPN ini sebenarnya sudah diselaraskan dengan RPJPD. Sebagaimana Bapak Ibu sudah membahas dan juga sudah mengetahui bahwa RPJPN ini diselaraskan dengan RPJPD dengan surat bersama antara Bapak Menteri, PPN, Bappenas dengan Kementerian Dalam Negeri. Oleh karena itu, ini momentum yang tepat sekali Bapak Ibu sekalian, karena ini momen di mana adanya keselarasan dan juga adanya penyusunan dokumen dalam tahapan yang sama dari nasional dan daerah. Ini akan menjadi pendorong di mana keselarasan dari perencanaan nasional, daerah ini memiliki satu nafas yang sama. Bapak Ibu sekalian, di dalam RPJPN sebagaimana kita ketahui itu akan menjadi acuan bagi penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional maupun rencana kerja pemerintah tiap tahunnya. Dan harapannya RPJPN ini pun dengan selaras dengan RPJPD ini akan menjadi dasar bagi Bapak Ibu sekalian untuk menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah 2025-2029 maupun rencana kerja pemerintah daerah pada tiap tahunnya. Bapak Ibu sekalian, ini merupakan rancangan teknokratik untuk RPJMN 2025-2029 yang akan disesuaikan dengan visi misi Presiden yang akan dilantik pada bulan Oktober yang sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Asdep. Di tahun 2025-2029 sebagai gambaran kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa untuk bisa kita tumbuh tinggi menjadi negara maju tahun 2045, kita harus tumbuh tinggi pada kisaran rata-rata sekitar 6-7%. Pada tahun RPJMN tahapan awal, kita harus tumbuh setidaknya 5,6 sampai dengan 6,1%. Dan di mana pada kesempatan pada siang hari ini, investasi menjadi salah satu prime mover untuk bisa kita tumbuh, dan itu harus tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi. Investasi dalam PMTB itu harus tumbuh sekitar 6,4 sampai dengan 6,7%. Kemudian sebagaimana diturunkan ke dalam RKP 2025 dan saat ini sudah dalam proses rancangan awal dengan Permen PPN Bappenas, untuk dalam tahun 2025 Indonesia pun harus tumbuh sekitar 5,3 sampai dengan 5,6%, dan kembali di sini kami meng-highlight bahwa investasi menjadi prime mover, salah satu prime mover di dalam perekonomian yang harus tumbuh sekitar 6,5 sampai dengan 7,8%. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Asdep dan juga Pak Gatot bahwa
kita memiliki keterbatasan di dalam memenuhi kebutuhan investasi untuk bisa tumbuh sebesar 6,5 sampai dengan 7,8%. Untuk bisa tumbuh PMTB sebesar 6,5 sampai dengan 7,8%, maka kebutuhan investasi diperkirakan tahun 2025 sekitar 7.300 sampai dengan 7.400-an triliun rupiah. Dan kita ketahui bersama bahwa pemerintah, baik pusat maupun daerah, BUMN, baik BUMD juga, itu memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, maka diperlukan adanya dorongan investasi dari swasta. Ini adalah sekitar 84 sampai dengan 86% dari kebutuhan investasi tahun 2025 ini akan bersumber dari swasta. Oleh karena itu, inilah peran penting dari Bapak Ibu sekalian di daerah untuk bisa mendorong investasi tumbuh tinggi di masing-masing daerah, dan peran penting dari DPM PTSP menjadi sangat krusial. Bapak Ibu sekalian, di dalam mendukung investasi untuk mendukung Indonesia Emas, maka sebagaimana tadi kami sampaikan, ini akan terkait dengan transformasi ekonomi, terutama pada integrasi ekonomi domestik dan global. Sebagaimana tadi kami sampaikan, ada 8 arah strategi di dalam integrasi ekonomi domestik dan global. Kami mensamerikannya ke dalam 3 pokok kelompok di sini. Bahwa harapannya Indonesia bisa mengintegrasikan ekonomi domestik di masing-masing wilayah satu dengan wilayah lainnya di dalam Indonesia, dan kemudian masing-masing wilayah pun bisa terkoneksi dengan global. Sehingga harapannya kita akan bisa menjadi salah satu peran penting di dalam rantai pasok global. 3 kelompok utama yang perlu untuk dikembangkan untuk bisa kita mendorong integrasi ekonomi domestik dan global, itu adalah bagaimana kita bisa menciptakan ekosistem logistik di dalam Indonesia ini sendiri. Yang pertama adalah bagaimana kita mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan terintegrasi. Kemudian pusat-pusat integrasi ini pun bisa memiliki keterkaitan satu sama lain dengan ekosistem rantai pasok yang efisien. Kemudian bagaimana ini didorong oleh infrastruktur. Sehingga pada akhirnya ini pusat-pusat pertumbuhan terintegrasi ini akan bisa tercipta. Namun demikian di dalam ekosistem logistik, konektivitas yang mendukung dari pusat-pusat pertumbuhan terintegrasi ini pun juga dibutuhkan. Efisiensi dari logistik ini akan bisa mendorong peningkatan pusat-pusat pertumbuhan terintegrasi menjadi lebih produktif, dan kemudian pusat-pusat pertumbuhan terintegrasi yang produktif itu pun itu akan mendorong adanya kebutuhan akan konektivitas dan juga sistem logistik yang memadai. Dengan adanya integrasi ekonomi domestik, maka kita berupaya untuk mendorong adanya perdagangan domestik antar wilayah dan juga bagaimana perdagangan wilayah dengan rantai global melalui ekspor. Sehingga kita harapannya masing-masing wilayah ini akan bisa memiliki keterkaitan ekonomi dan rantai nilai domestik antar daerah maupun global, terutama pada sektor-sektor prioritas sebagaimana di dalam RPJPN adalah kita bisa mendorong ekspor untuk produk-produk berteknologi menengah tinggi yang menyerap tenaga kerja terkait dengan sumber daya alam, pertanian, perikanan, dan juga bagaimana kita bisa mendorong ekspor jasa dan produk kreatif dan juga inklusif terhubung dengan UMKM di dalam rantai nilai globalnya, dan kita bisa mendorong rantai nilai produk elektronik, otomotif, EV, maupun kita bisa memanfaatkan hasil-hasil perundingan untuk bisa mendorong perdagangan dengan dunia global. Sebagaimana tadi kami sampaikan, investasi ini adalah bagian kelompok yang perlu ada di dalam integrasi ekonomi domestik dan global. Ini akan mendukung bagaimana ekosistem logistik dan juga bagaimana keterkaitan ekonomi domestik dengan global melalui investasi itu sendiri. Selanjutnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, investasi ini akan didorong untuk bisa mendorong peningkatan dari sektor-sektor prioritas dan transformasi ekonomi
berorientasi ekspor dan juga mendukung terkait dengan infrastruktur konektivitas logistik. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Asdep, bahwa kita tidak hanya menarik kuantitas dari investasi itu sendiri, tetapi kita perlu untuk bisa mendorong investasi yang berkualitas yang bisa mendorong produktivitas dari perekonomian. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ada beberapa tipe dari investor. Apabila saat ini kondisi di Indonesia investor masih berorientasi kepada resource dan juga market Indonesia, karena Indonesia memiliki market yang besar di dalam domestik. Harapannya ke depan kita bisa meningkatkan, menarik investasi-investasi yang berorientasi kepada strategic resource dan juga network seekers. Karena harapannya ini akan bisa meningkatkan bagaimana produktivitas di dalam negeri dengan adanya investasi yang hadir. Bagaimana ini akan bisa menciptakan lapangan pekerjaan, memiliki transfer knowledge, transfer teknologi, kemudian bagaimana investasi yang berkualitas ini akan bisa mendorong riset dan development yang pada akhirnya akan bisa mendorong produktivitas. Sebagaimana tadi kami sampaikan, investasi yang berkualitas harapannya ini akan bisa mendorong produktivitas pada sektor-sektor prioritas sebagaimana tadi kami sampaikan. Sebagai gambaran kepada Bapak Ibu sekalian, di dalam RPJPN ini adalah sektor-sektor prioritas industri yang akan didorong di dalam RPJPN 2025-2045. Industri yang akan dikembangkan adalah industri yang berbasis pada natural resources, industri yang berbasis pada basic industries, industri dasar, baik dari yang chemical maupun metals. Kemudian bagaimana industri yang akan terkait dengan makanan minuman, footwear, tekstil, dan juga bagaimana industri yang akan terkait dengan riset inovasi berdasarkan sektor blue economy maupun bioekonomi. Industri medium high technology industri ini akan didorong ke depannya yang terkait dengan shipping, kemudian terkait dengan elektronik, digital, maupun terkait dengan medical equipment, dan juga investasi yang mendorong kreatif industri seperti tren yang saat ini adalah film animasi maupun terkait dengan video games yang salah satu bagian dari kreatif industri. Oleh karena itu, kuantitas investasi ini akan didorong dan upayanya ditingkatkan kualitasnya, terutama untuk bisa mendukung sektor-sektor prioritas industri di dalam RPJPN maupun RPJMN. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana tadi kami sampaikan selanjutnya, investasi perlu didorong untuk bisa mendorong Indonesia berperan di dalam rantai nilai global. Oleh karena itu, maka investasi yang berorientasi ekspor ini perlu untuk kita dorong bersama. Apabila berdasarkan riset yang ada, perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor ini memiliki produktivitas lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang hanya berada di dalam negeri ataupun domestik. Oleh karena itu, maka investasi yang berorientasi ekspor ini akan bisa mendorong keunggulan kompetitif dan berpartisipasi di dalam rantai produksi global. Ini perlu untuk kita dorong bersama. Kemudian Bapak Ibu sekalian, beberapa tren dunia, salah satunya adalah bagaimana tren terkait dengan hijau keberlanjutan. Selanjutnya. Oleh karena itu, investasi selanjutnya, investasi perlu untuk didorong untuk bisa mempercepat penerapan ekonomi hijau di Indonesia, transisi energi, implementasi dari ekonomi sirkular maupun adopsi dari teknologi hijau. Apabila kita lihat daya tarik negara untuk energi terbarukan Indonesia masih tergolong belum optimal dibandingkan dengan negara-negara lain. Oleh karena itu, kita perlu untuk bisa mendorong ke depan investasi yang menghasilkan produk-produk yang berkualitas, memperhatikan hijau, ini akan menjadi tren ke depan yang dibutuhkan. Bapak Ibu sekalian, salah satu bagian dari investasi yang diperlukan untuk integrasi ekonomi domestik global ini adalah bagaimana kita bisa mendorong investasi pada konektivitas dan ekosistem logistik. Karena sebagaimana tadi kami sampaikan, untuk bisa mengintegrasikan ekonomi domestik, konektivitas global, maka
konektivitas dan logistik menjadi salah satu bagian penting untuk bisa mendorong produktivitas. Efisiensi dari konektivitas dan logistik menjadi suatu hal yang penting, baik dari pelabuhan, bandara, kualitas jalan daerah, kemudian jalan tol maupun jalur-jalur logistik, dan juga pengembangan dari kereta api ini menjadi suatu hal yang penting untuk bisa mengkonekkan, mengintegrasikan ekonomi domestik antar wilayah maupun dengan global. Selanjutnya, apabila kita lihat, maka salah satu bagian yang dibutuhkan untuk bisa kita tumbuh tinggi adalah produktivitas. Maka investasi yang produktif yang bisa mendorong produktivitas diperlukan. Salah satunya adalah investasi yang berorientasi riset dan inovasi. Apabila kita bandingkan dengan negara-negara maju lainnya, maka investasi pada riset dan inovasi ini merupakan kunci bagi negara-negara maju untuk bisa tumbuh tinggi. Karena dengan adanya investasi pada inovasi, riset dan inovasi, ini akan selaras dengan perkembangan ekonomi di suatu negara. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, untuk bisa kita mendorong investasi yang berkualitas, sebagaimana tadi kami disampaikan oleh Bapak Asdep juga, bahwa sinkronisasi, harmonisasi kebijakan, baik antar sektoral di pusat, antar sektor di daerah, dan juga bagaimana sinkronisasi, harmonisasi antar pusat dan daerah ini menjadi suatu hal yang penting. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Asdep, upaya-upaya sudah dilakukan, salah satunya adalah bagaimana kita memiliki Undang-Undang Cipta Kerja, kita memiliki sistem dari perizinan yang terpadu, baik dari sektor maupun daerah dan pusat melalui OSS. Nah, inilah yang perlu untuk kita bisa tingkatkan ke depan bersama, untuk bisa melihat pelayanan dari perizinan ini diupayakan ditingkatkan dan dilakukan sinkronisasi, harmonisasi untuk bisa melihat kebijakan-kebijakan agar tidak saling tumpang tindih ataupun saling bertabrakan satu sama lain, baik di sektor maupun pusat dan daerah. Bapak Ibu sekalian, iklim investasi juga menjadi suatu hal yang penting karena di dalam investor menentukan untuk mau berinvestasi, baik investor dalam negeri maupun investor luar negeri, maka ada beberapa hal yang mereka perhatikan. Beberapa faktor diantaranya di sini Bapak Ibu bisa lihat bagaimana talent itu menjadi salah satu bagian. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, investasi tidak hanya investasi terkait dengan fisik, tetapi investasi pada sumber daya manusianya pun untuk bisa mendorong adanya ketertarikan investasi investor masuk ke dalam suatu wilayah, maka human resource ataupun sumber daya manusia ini menjadi salah satu bagian yang dilirik oleh para investor. Stabilitas dari daerah maupun nasional ini menjadi bagian yang dilihat, kompetensi dari pemerintahnya, kemudian bagaimana tax regime yang ada di dalam suatu negara, ini juga menjadi bagian yang dilihat oleh para investor. Untuk pada akhirnya mereka bisa masuk dan bisa mendorong produktivitas daya saing Indonesia. Bapak Ibu sekalian, beberapa insentif fasilitas sudah diberikan oleh nasional maupun juga fasilitas oleh daerah. Maka ini yang dibutuhkan oleh kita bersama adalah bagaimana insentif, kemudahan investasi, fasilitas yang diberikan oleh daerah kepada para investor ini bisa efektif dan tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing sektor, kebutuhan dari masing-masing wilayah. Ini ada beberapa yang sudah dilakukan oleh BKPM, Kementerian Investasi, dalam hal ini ada Pak Gatot di sini. Beberapa insentif sudah diberikan baik dari tax holiday maupun tax allowance, insentif perpajakan untuk industri padat karya, untuk pajak biaya masuk maupun untuk kawasan-kawasan, dan juga kita memiliki insentif kemudian investasi yang khusus untuk daerah ibu kota Nusantara ini juga sudah diberikan. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah untuk kita bisa menjadi negara maju, sebenarnya salah satu upaya lainnya adalah bagaimana Indonesia juga bisa melirik negara lain sebagai target untuk investasi ke depannya nantinya.
karena harapannya dengan kita bisa berinvestasi ke luar negeri, outward investment, ini akan bisa menarik perdagangan kebutuhan dari investasi lebih lanjut untuk bisa didorong ke negara tersebut, dan ini akan memberikan multiplier kepada domestik kita sendiri. Kemudian apabila kita lihat Bapak Ibu sekalian, kita juga perlu melihat bagaimana Indonesia ini sebenarnya pada saat ini memiliki hubungan erat dengan negara-negara di dunia. Kita menjadi bagian dari RCEP, dan kita juga menjadi bagian dari ASEAN, kita juga menjadi bagian dari G20, dan juga Bapak Ibu sekalian untuk bisa kami sampaikan bahwa dalam hal ini Indonesia pun dalam proses masuk ke dalam OECD, maka ada beberapa transformasi yang perlu dilakukan ke depannya. Maka oleh karena itu kita perlu bekerja bersama antara pusat, daerah, dan juga antar sektor baik di pusat maupun di daerah antar OPD untuk bisa kita mengharmonisasikan dan mendorong investasi yang ada. Bapak Ibu sekalian, secara garis besar bahwa di dalam arah kebijakan 2025, selanjutnya saja. Di dalam arah kebijakan investasi 2025-2045, sebagaimana tadi kami sampaikan, bahwa investasi ini adalah yang perlu didorong untuk bisa memiliki multiplier kepada perekonomian. Investasi untuk bisa mendorong industri-industri prioritas, sebagaimana tadi kami sampaikan, kemudian investasi yang berorientasi ekspor, investasi yang memperhatikan terkait dengan keberlanjutan, investasi hijau, kemudian investasi yang bisa mendorong konektivitas, investasi pada infrastruktur konektivitas logistik, dan investasi yang bisa mendorong lebih lanjut produktivitas melalui riset dan inovasi. Namun demikian, untuk bisa kita memiliki investasi yang berkualitas tersebut, maka peran dari Bapak Ibu sekalian menjadi suatu hal yang penting, bagaimana sinkronisasi, harmonisasi kebijakan, penciptaan iklim investasi yang kondusif, pemberian insentif, maupun kemudahan investasi yang lebih tepat sasaran dan transparan, serta bagaimana kita bisa mendorong kerjasama dan ke depannya untuk bisa Indonesia melakukan investasi di luar negeri. Ini juga menjadi bagian yang diperlukan sebagai persyaratan untuk bisa kita menarik investor masuk ke dalam Indonesia. Bapak Ibu sekalian, itu adalah bagaimana gambaran dari RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 yang harapannya ini akan bisa selaras dengan yang Bapak Ibu sudah rencanakan di dalam daerah baik RPJPD maupun RPJMD Bapak Ibu sekalian. Ini hanya menjadi gambaran saja selanjutnya kepada Bapak Ibu sekalian, bagaimana apabila kita menzoom in terkait dengan Sumatera Utara, maka dilihat dari Sumatera Utara ini indeks pembangunan ekonomi termasuk inklusif di dalam nasional. Ini berada pada peringkat ke-9, lebih tinggi daripada nilai nasional. Kemudian apabila kita lihat, ya Bapak. Jadi Bu Lasmi, waktunya mungkin tinggal 5 menit lagi ya Bu ya. Baik. Terima kasih. Ini hanya menjadi gambaran saja kepada Bapak Ibu sekalian bahwa kita sebenarnya melihat Sumatera Utara ini merupakan daerah yang memiliki potensi ke depannya. Indeks pembangunan terkait Sumatera Utara relatif inklusif dibandingkan dengan nasional maupun daerah lain, baik dari aspek pertumbuhan, pemerataan pendapatan maupun akses kesempatan. Kemudian apabila kita lihat di dalamnya, dibandingkan dengan daerah lain, selanjutnya saja. Untuk Sumatera Utara, maka yang memiliki potensi yang tinggi pada pilar ketiga, yaitu terkait dengan perluasan akses dan kesempatan, dibandingkan dengan daerah lain dan juga dibandingkan dengan pilar-pilar lainnya di dalam Sumatera Utara. Kemudian apabila kita lihat di dalam subpilar nasional itu sendiri, selanjutnya saja, maka Sumatera Utara ini masih memiliki upaya yang perlu didorong, terutama dalam peningkatan kapabilitas manusia. Sebagaimana tadi kami sampaikan, human resource ataupun sumber daya manusia ini menjadi salah satu bagian yang dilirik oleh para investor. Selanjutnya.
Dan kemudian apabila kita melihat bagaimana Sumatera Utara dengan indikator-indikator lainnya, kita lihat di sini ada bagian yang perlu untuk dikembangkan, dioptimalkan kembali adalah bagaimana Sumatera Utara perlu untuk meningkatkan kesempatan kerja dan bagaimana terkait dengan penyediaan pelayanan kesehatan untuk Sumatera Utara itu sendiri. Serta Bapak Ibu sekalian, berdasarkan growth dynastic yang ada di dalam Bappenas, dilihat dari isu makro di dalam masing-masing daerah. Untuk Provinsi Sumatera Utara, maka perlu adanya upaya untuk bisa mengharmonisasikan regulasi dan institusi. Karena ini akan bisa mendorong bagaimana daya saing dari Provinsi Sumatera Utara ini. Dan ini apabila Sumatera Utara memiliki upaya-upaya untuk bisa mendorong menyelesaikan permasalahan hambatan utama ini, maka harapannya Provinsi Sumatera Utara akan bisa tumbuh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Bapak Ibu sekalian, untuk RPJPN 2025-2045 ada beberapa upaya yang bisa dilihat bahwa pengembangan industri pengolahan terpadu, kawasan-kawasan strategis ini perlu untuk didorong ke depan, bagaimana investasi bisa mendorong produktivitas pertanian, kawasan-kawasan strategis pertanian, kemudian bagaimana mendorong penguatan rantai nilai global, menarik wisatawan-wisatawan mancanegara, dan juga pengembangan kawasan perkotaan. Ini menjadi suatu hal yang menjadi potensi bagi Sumatera Utara ke depannya. Dan secara keseluruhan, selanjutnya saja, di tahun 2025-2029, untuk pembangunan Sumatera Utara ini, maka sekiranya bisa didorong pengembangan agroindustri, bioindustri sirkular, bagaimana bisa mendorong perkebunan, kopi, hortikultura, peternakan, bagaimana pengembangan dari kawasan-kawasan maupun dari pengembangan produk-produk komoditas yang ada dengan bernilai tambah tinggi, ini akan menjadi potensi bagi Sumatera Utara untuk bisa tumbuh lebih tinggi. Demikian yang bisa kami sampaikan, Bapak Moderator. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Baik, terima kasih Ibu Lasmi. Kita berikan aplaus kepada Ibu Lasmi. Baik, Bapak dan Ibu, tadi Bu Lasmi menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi kita saat ini rata-rata 5%. Namun kita perlu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi kita ke depan. 6-7%. Nah, ini tantangan kita. Mampukah Indonesia bisa mengakselerasi pertumbuhan ekonominya hingga 6-7%. Dan juga tadi yang ditekankan oleh Bu Lasmi, bagaimana kita bisa mengintegrasikan ekonomi global dengan nasional, termasuk juga domestik seperti di Sumatera Utara. Bagaimana Sumatera Utara ke depan ini menjadi bagian dari global value change. Jadi kita punya sumber daya yang kemudian nanti dimanfaatkan dan ini menjadi kebutuhan global. Tentunya perlu dibangun logistik yang efisien. Makanya infrastruktur juga perlu dipersiapkan. Baik, Bapak dan Ibu, di bagian akhir tadi Bu Lasmi menjelaskan bahwa untuk Sumut 2025 sampai 2029 ini difokuskan bagaimana Sumut bisa mengembangkan agroindustri, perkebunan, peternakan, serta kawasan pengembangan komoditas yang bernilai tinggi. Baik, Bapak dan Ibu, 3 orang pemapar sudah memberikan paparannya secara detail, tapi ini ada satu request lagi dari Pak Gatot. Ada hal yang sangat penting untuk disampaikan, bagaimana daerah bisa merancang investasinya ke depan. Kepada Pak Gatot, ada 3 slide tadi katanya yang ingin sampaikan karena ini penting sekali, kami persilakan. Minta paparan saya dong. Mohon bantuan paparannya Pak Gatot tadi, bisa ditampilkan Bapak dan Ibu. Terus Baik, terus. lagi nah ini stop dulu. Bapak dan Ibu, jadi saya mau gini, Bapak Ibu nggak usah ragu ketika bicara nggak punya APBD. Sudah ada 3 perpres tuh, yang paling pojok perpres 16 tahun 2012,
Perpres 38 2015, lalu Perpres nomor 16 tahun 2018 membackup Bapak Ibu sumber-sumber pembiayaan pembangunan Bapak Ibu dari mana? Bisa dari 3 ini. Jadi yang dimau dengan adanya pasal 278 dari Undang-Undang 23 2014, maunya kan begitu tuh, yang gambar itu, gambar gerobak dorong itu. Jadi APBD plus Private Finance Initiative yang dimaunya ini. Sekali lagi pasal 278 Undang-Undang 23 2014. Maunya adalah pembangunan daerah itu dilakukan dengan sumber biaya pembangunan tidak hanya dari APBD tapi plus PFI. PFI apa sih? Itu yang pojok sana. Kalau terjemahannya begini. APBD adalah non-private finance initiative yang ini. Terdiri dari APBN, APBD yang sifatnya tradisional. Membiayai pembangunan dengan tradisional yaitu pembangunan APBN atau APBD. PFI adalah yang ini, yang modern. Bisa dengan cara swasta atau publik, bisa dengan kerjasama. Bapak Ibu tinggal lihat kalau mau dengan swasta atau publik pakai Perpres berapa yang sana yang ungu itu, Perpres 16 tahun 2012. Pakai itu. Jadi sudah diatur, sudah dibikin lama. Cuman Bapak Ibu senangnya cuma pakai yang hitam itu. Perpres 16 tahun 2018 terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Ya karena pakai APBD doang. Kalau pakai yang kerjasama, PFI, pakai yang Perpres 38 2015, KPBU, PPP. Semuanya ada dasar hukum sehingga Bapak Ibu tuh nggak usah takut-takut gitu loh. Dan sekali lagi Perpres itu sudah sejak 2012, 2015. Ketika bicara pakai dengan Perpres 16 2012, buatlah iPro. Karena ditawarkan proyek itu. Ketika pakai Perpres 38 2015 yaitu KPBU, pakailah iPro lagi karena ditawarkan proyek itu. Ketika bicara dengan Perpres 16 karena pakai APBD, pengadaan barang dan jasa hanya RAB, KAK, tawarkan itu. Tapi kebanyakan Bapak dan Ibu senangnya pakai yang hitam saja. Padahal sekali lagi bisa pakai 3 mekanisme itu. Sehingga kemudian kalau saran saya, kalau yang biru 38 2015 ketika bicara adalah menggunakan namanya barang milik daerah, BMD. Kalau yang digunakan investasinya adalah barang milik daerah, asetnya, dengan cara kemarin Bapak Ibu nggak punya anggaran untuk membangun, serahkan pada swasta. Namanya KPBU, PPP, Public Private Partnership, di backup oleh Perpres 38 2015. Tapi kalau saran saya hindari yang itu, karena lama, harus dilelang. Saya lebih suka kepada yang atas, Perpres 16 tahun 2012. Lahannya lahan milik masyarakat, jadikan sebagai proyek strategis daerah, masukkan ke dalam rencana induk daerah, masukkan dalam rencana pembangunan jangka panjang dan menengah daerah, lalu kemudian dipenlokan. Lalu kemudian si investor bisa melakukan namanya pembebasan lahan. Pakai Perpres 16 dan 2012. Lebih mudah. Investor bisa langsung masuk ketika sudah masuk ke dalam dokumen rencana pembangunan daerah. Yang itu. Jadi nggak perlu ragu lagi, semuanya sudah ada regulasinya dan sudah aman terjamin sepanjang Bapak dan Ibu firm dengan rencana pembangunannya. Tapi kalau Bapak Ibu cuma pakai APBD, ya pakai yang hitam terus tuh. Perpres 16 2018, pengadaan barang dan jasa, konstruksi segala macam kan. Itu contohnya. Ketika Bapak Ibu menggunakan Perpres 16 2012, Bapak Ibu mekanisme belanjanya kan cuma begini saja. Mana yang Bapak Ibu bisa buat ketika kemudian bahwa itu bisa dalam rangka cipta kerja, belanja-belanjanya dan pendapatannya. Enggak ada kan? Sehingga sekali lagi, susah ketika bicara cipta kerja menggunakan APBD. Itu satu. Yang kedua, lagi. Ini saya poin-poin aja yang saya pesan saya. Satu lagi. Nah stop sini. Bapak Ibu berharap kepada kami. Yang terjadi adalah ini. Di 2024 selesai Pak Presiden, Bapak Ibu bisa lihat daerah tertinggal yang garis-garis itu. Ini dari dokumennya Pak Presiden sendiri ya Bapak Ibu. Sekali lagi, di 2024 selesai, Bapak Ibu bisa lihat daerah tertinggal yang garis-garis itu. Bapak Ibu bisa lihat yang namanya kawasan potensi berkembang yang kuning. Potensi berkembang loh masih banyak yang kuning. Ketika bicara kawasan berkembang pesat yang pink sedikit. 2024 ya, selesai. Bapak Ibu bisa perhatikan ketika bicara target pembangunan wilayah di 2024. Bapak Ibu bisa lihat yang paling pojok kanan atas itu. Ketika bicara Sumatera 20,19 ya. Share PDRB-nya nasional Sumatera Utara, Pulau Sumatera adalah itu. Yang kasihan adalah Maluku 1,5, yang kemudian Papua 0,9 ya. 0,8, 0,9 itu pojok.
dari share terhadap PDRB nasionalnya. Artinya apa? Masih ada daerah terbelakang. Provinsi yang kemudian kemampuan PDRB-nya ternyata dari secara nasional ya provinsi itu ya begitu aja. Sepanjang tidak menggunakan yang tadi, konsep pembangunannya dengan PFI tadi. Karena dia mengandalkan pada APBD saja. Jadi kita selesai pada saat ini 2024 ini selesai begini nih. Lalu kemudian Bapak Ibu bisa lihat, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,7 sampai 6. Gimana cara menghitung ini secara nasional masuk ke dalam struktur pertumbuhan di daerah, provinsi, kabupaten maupun kota. Karena ketika bicara merumuskan dari pertumbuhan ekonomi, kami menggunakan namanya pendekatan sisi pengeluaran itu yang kanan, atau yang ke bawah nih, sisi lapangan usaha yang biru. Karena saya dari penanaman modal, saya pakai lapangan usaha. Apa yang Bapak Ibu bisa lakukan untuk sehari-hari ketika bicara penanaman modal itu sebenarnya adalah menu kita sehari-hari dalam rangka pertumbuhan ekonomi. Kalau nggak percaya kita lihat ini, data satu lagi. Ini adalah PDRB Sumatera Utara. Yang biru atas dasar harga berlaku ke bawah tuh, 2023 ya. Kalau yang ungu adalah atas dasar harga berlaku 2010. Ketika bicara pertumbuhan ekonomi, saya ambil cepat aja nih, pertumbuhan ekonomi yang paling kanan terus, laju pertumbuhan. Paling bawah jumlahnya adalah 5,01. Berarti pertumbuhan ekonomi dari Sumatera Utara adalah 5,01 pada 2023. Dari mana dia mendapat itu? Dari mana? Dari itu. Dari beberapa komponen bidang usaha itu. Satu, pertanian, kehutanan dan perikanan 3,2% terus ke bawah terus. Sampai kemudian jasa lainnya 17 itu 9,55. Sekarang bisa nggak kita mengangkat dan menurunkan atau kemudian kita merubah struktur pertumbuhan ekonomi dengan cara bermain dengan ini? Sangat bisa, tergantung kepiawaian dari pemerintah daerah. Undang kepala DPMP TSP-nya, lalu dengan semua sektornya yang undang tentu kepala daerah kan. Gubernur, bupati atau wali kota. Tinggal dilihat. Ketika bicara perikanan nih, pertanian, kehutanan, perikanan. Ada yang coklat itu namanya bidang usaha. Ada 201 bidang usaha. Yang coklat. Artinya jumlah 3,20% atau jumlahnya ketika bicara PDRB ada atas dasar harga konstan itu adalah 153.245,51 ya. Jumlahnya itu terdiri dari kumpulan dari 201 bidang usaha. Tinggal dicari bidang usaha yang mana mau kita kembangkan. Atau terjadi misalnya ada bidang usaha yang sebenarnya tidak boleh berkembang di suatu daerah karena industri. Nomor 2 berarti kita kurangi. Nomor 3, industri pengolahan. Kita kurangi bidang, ada 476 bidang usaha di situ. Berarti kita mainkan di situ bidangnya masuk data-data itu. Ini bidang usaha ini ternyata tidak boleh di sini berkembang. Kenapa? Karena di sektor industri. Dan kemudian dibuat sektor strategis industri kami gitu kan. Sehingga akibatnya ini harus kita buang. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menumbuhkan pertumbuhan ekonomi daerahnya, mainkan ini. Mainkan penanaman modalnya. Jadilah itu. Dan ini adalah koordinasi sehari-hari sebagaimana TPID, tim pemanduan inflasi daerah. Pertumbuhan ekonomi pun bisa dari Bapak dan Ibu, bisa Bapak Ibu mainkan, Bapak Ibu bisa angkat supaya apa? Supaya jangan sampai terjadi yang tadi seperti pulau tadi. Ternyata masih banyak daerah tertinggal. Akibatnya kita bermain investasi di situ. Cuman bertahun-tahun ini tidak pernah. Artinya kita abaikan terus ini. Sehingga betapa mudahnya kalau kita kemudian misalnya nih saya jadi kepala daerah itu. Saya tinggal, daerah saya ada daerah pariwisata. Saya tinggal bermain logistik, transportasi, real estate karena perlu berbagai macam hotel, saya tinggikan. Kemudian saya bilang kepada dinasnya, kalau gitu bidang usaha ini supaya dikasih red carpet, berikan insentif daerah, perda pikit, cepret gitu. Kemudian berikan kemudahan-kemudahan supaya dia berkembang terus. Sehingga selama ini yang terjadi adalah autopilot terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah, terakumulasi di provinsi, terakumulasi di kami di nasional, autopilot, tapi pilotnya pilot batik air. Yang pilotnya tidur, jalan kapalnya kemana gitu. Yang seharusnya autopilot sistemnya sudah jadi, pack-nya jelas, tapi sudah terkoordinir. Sehingga tinggal cepret itu. Jadi betapa namanya DPMP TSP itu adalah instansi yang seharusnya sehari-hari untuk memberikan solusi terkait dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Selain lapangan usaha, selain bidang pekerjaan, selain izin-izin terkait dengan ini. Ini pesan saya satu. Yang ketiga, lagi.
Lagi. Ke atas lagi nih. Ya oke lah ini. Yang ini tadi oke yang ini. Saya cuma pesan terakhir ini. Lagi satu lagi. Ini. Jadi mau dikemanakan Sumatera Utara? RPJMN 2025 sampai 2045 bilangnya adalah koridor ekonomi Sumatera. Arah kebijakannya, mata rantai utama bioindustri dan kemaritiman berdaya saing berkelanjutan. Agar semua RPJPD provinsi, RPJPD kabupaten kota 2025 sampai 2045 melihat koridor ekonomi Sumatera sebagai itu. Lalu arah transformasinya apa? Industri berbasis sumber daya alam, hub untuk ekonomi biru. Si Bolga sudah pakai ekonomi biru kalau kemarin tadi dipakai reklamasi dan lautnya tadi. Kemudian dan di Indonesia. Itu mohon dipakai sebagai panduan Bapak Ibu untuk berpikir bahwa sebagai Indonesia sentris bahwa kalau membangun Sumatera Utara dan seluruh kabupaten kotanya untuk melihat itu. Apa saja sih transformasi ekonominya? Klaster pengolahan sawit, kelapa, kopi, karet, dan hasil perkebunan serta hilirisasi sumber daya mineral dan pengolahan migas bumi. Migas bumi sepertinya hanya di Batam, Bintan. Karena di Medan, Dumai. Jadi migas buminya hilangkan saja. Itu cara Bapak Ibu melihat transformasi ekonomi Sumatera Utara, seluruh provinsi dan kabupaten kota. Jadi saya coba melihat langsung saja jumping. Kemudian ada lagi nggak? Satu lagi. Ya sudah demikian Bapak dan Ibu. Baik, makasih Pak Gatot atas tambahan informasi.